Privilege dari kita bergabung dengan AMYAI ataupun menjadi pengurus forum AMYAI wilayah Jawa Barat, yaitu kita bisa bertemu orang-orang penting teh. Nah, di mana orang-orang penting tersebut entah itu rektor dari masing setiap univ ataupun dari dekan ataupun dari pimpinan-pimpinan yang ada di universitas, itu kita bisa bertemu di IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntan, selamat datang kembali di podcast Talking Emirat, Talking and Learning with IMEI Jawa Barat bareng aku Nita. Nemenin Sobat Akuntan semua ngobrol dan diskusi bareng narasumber hebat selama kurang lebih 1 jam ke depan. Di episode podcast kali ini tentunya nggak kalah menarik dan nggak kalah seru dari podcast-podcast sebelumnya, karena pada podcast kali ini kami akan mengangkat tema mengenai Harmonizing Work and Life as President IMEI Jawa Barat 2024. Tentunya nih dari tema yang tadi sudah disampaikan, Sobat Akuntan semua sudah bisa menebak nih kira-kira siapa narasumber yang nantinya akan mengisi podcast kita pada hari ini. Tentunya selain menarik dan seru, teman-teman semua akan mendapatkan ilmu-ilmu dan tips-tips yang nantinya akan sangat berguna bagi teman-teman, terutama bagi Sobat Akuntan semua yang akhir-akhir ini lagi disibukkan oleh berbagai macam kegiatan dan masih kesulitan nih untuk menyeimbangkan berbagai kegiatan tersebut. Cocok banget untuk nonton podcast ini sampai selesai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Kang Muhammad Reza Fadli. Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini kesibukannya lagi apa nih Kang? Oke, untuk sekarang ini mungkin saya menyambi sebagai Ketua Umum AMYAI Wilayah Jawa Barat dan juga tentunya sebagai mahasiswa di Prodi Akuntansi dan juga saat ini sedang magang di kantor akuntan publik. Ya, mungkin itu saja kesibukannya untuk saat ini. Oke Kang, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin boleh Akang memperkenalkan diri nih, nama lengkap Akang, asal univnya dan jabatan Akang di AMYAI Jawa Barat. Oke, sebelumnya buat teman-teman semua yang hadir untuk menyaksikan via online, perkenalkan terlebih dahulu, seperti sebuah pepatah, tak kenal maka kata sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fadli, atau di sini teman-teman anggota muda akrab panggil saya Rev. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya berada di semester 6 program studi akuntansi, dan saat ini jabatan saya sebagai Ketua Umum atau Presiden AMYAI Wilayah Jawa Barat periode 2023-2024. Oke teman-teman, jadi kita udah tahu kan siapa narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Kang Reval yang merupakan Presiden AMYAI Jawa Barat periode 2023 sampai 2024. Oke Kang, seperti yang sudah Kang sampaikan di awal nih mengenai kesibukan Akang, mungkin ada Akang juga magang gitu ya, menjadi presiden juga, terus apalagi menjadi mahasiswa nih. Kira-kira Kang, di berbagai dari kepadatan kegiatan Akang itu, bagaimana cara Akang menemukan keseimbangan Kang dari kegiatan yang Akang jalani? Tentunya ada pun tanggung jawab Akang gitu kan ya Kang. Kira-kira bagaimana caranya? Oke, terkait hal tersebut tentunya kita harus melihat terlebih dahulu apakah dari tugas serta dari yang kita jalani itu kita melihat prioritas kita, bahwa tentunya setiap pribadi itu punya prioritas atau skala prioritasnya masing-masing. Nah, kembali lagi ke saya. Kalau saya sendiri kan memang tadi seperti yang sudah dibilang oleh Teh Nita, bahwa saya ini seorang mahasiswa tentunya, di mana saya punya kewajiban serta punya tugas untuk bisa menjalankan tugas saya sebagai mahasiswa. Selain itu juga saya juga sebagai Ketua Umum atau Presiden, dan tentunya saya punya masing-masing tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya. Nah, untuk sebagai mahasiswa tentunya saya punya prioritas untuk bisa menjalankan tugas tersebut. Nah, untuk saat ini saya mungkin menjalankan sebagai seorang mahasiswa, yaitu menjalankan magang ya di kantor akuntan publik, yang dimana saya tentu harus menjalankan aktivitasnya tersebut seiringan dengan saya menjadi Ketua Umum, yaitu saya juga punya prioritas serta punya wewenang untuk bisa menjalankan tugas saya sebagai Ketua Umum atau Presiden AMYAI. Oke Kang, berhubungan tentang keseimbangan kegiatan tersebut, pernah nggak sih Kang kayak Kang tuh ada di kondisi ngerasa berat sebelah gitu Kang? Kayak terlalu di AMYAI atau nggak terlalu di kegiatan lain gitu?
Pernah ada di posisi kayak gitu nggak, Kang? Oke, boleh. Oke, baik. Izin menjawab juga ya, Teh Nita. Untuk terkait hal tersebut, mungkin tentunya sempat ada ya. Karena memang yang seperti kita ketahui bahwa AMYI ini kan memang lingkupnya kita di Jawa Barat dan tentunya harus menyeimbangkan juga teman-teman yang ada di wilayah lain. Nah, terus terkait program kerja, baik program kerja ataupun tugas, tentunya kita terbagi. Terbagi bagaimana, Teh? Jadi itu terbagi terkait entah waktu, terkait entah bagaimana kita mengkoordinir juga yang lain di wilayah-wilayah lain yang tentunya kita harus menyeimbangkan. Terutama juga untuk himpunan ataupun program-program yang memang kita harus mengharuskan untuk kita bisa merealisasikan serta bisa menyelaraskan yang ada di Jawa Barat ini. Itu Teh. Oke, Kang. Berhubungan dengan berbagai kegiatan tadi nih, Kang. Kita bisa katakan Akang itu kan usianya masih sangat muda gitu ya, Kang. Tapi sudah disibukkan oleh berbagai macam kegiatan tentunya, Kang. Kita nggak bisa memungkiri bahwa yang namanya labil gitu ya, itu sifat dari remaja gitu ya, Kang. Betul. Itu pasti selalu datang gitu. Betul. Apalagi kadang saat kita lagi jenuh, lagi capek itu kadang pengennya rebahan aja, istirahat, gak ikut kegiatan apa-apa gitu. Tapi karena Akang punya tanggung jawab besar, otomatis Akang itu harus dituntut untuk profesional. Mungkin kita ini berbicara mengenai sebuah prinsip gitu, Kang. Dimana prinsip ini kan sebuah landasan, sebuah pedoman hidup untuk manusia dalam berpikir dan bertindak gitu. Kira-kira nih prinsip apa yang sekarang ini lagi Akang pegang dalam menjalani kegiatan tersebut gitu, Kang? Oke, baik. Untuk terkait prinsip ya, tentunya saya punya prinsip dalam diri saya sendiri yang tentunya saya pegang dari dulu hingga sekarang, yaitu saya punya jiwa pantang menyerah. Pantang menyerah dan tentunya untuk bisa maju, bangkit, dan tentunya punya kemauan. Nah, ketika saya punya kemauan, itu tentunya harus selalu saya gapai. Karena memang dalam hidup ini, ketika kita punya kemauan di depan, jika kita sendiri tidak ingin menggapai kemauan tersebut, maka tidak akan bisa berhasil, Teh. Dan tentunya mungkin ini bisa dilihat dari ketika saya menjadi ketua umum atau presiden, di situ juga salah satu kemauan ataupun keinginan saya bisa maju di periode selanjutnya, yaitu menjadi ketua umum, dan alhamdulillah saat ini sudah terpilih, dan itu salah satu yang memang harus saya hadapi, dan tentunya saya menjadi tantangan sendiri, Teh, untuk bisa extend di tahun selanjutnya, seperti itu, Teh. Oke, teman-teman, jadi memang ya setiap manusia itu, setiap orang itu pasti punya prinsip yang berbeda gitu, tergantung dari keadaan dan kondisi. Jadi sebenarnya di usia kita itu walaupun kita masih remaja, kita harus tetap memegang sebuah prinsip gitu ya, Kang. Betul, agar kegiatan kita, tujuan kita itu tetap terarah gitu ya, Kang. Betul sekali, Teh. Jadi buat teman-teman, ayo tentukan prinsip teman-teman mulai dari sekarang gitu. Oke, next, Kang. Nih, kira-kira Kang tadi berbicara tentang tantangan, Kang. Kira-kira tantangan utama nih yang akan hadapi dalam menjaga keseimbangan di antara kegiatan tersebut itu apa gitu? Oke, baik, Teh. Ini cukup menarik karena memang mungkin bagi semua orang ini salah satu tantangan ya. Dan dalam pribadi saya sendiri itu adalah waktu, terkait time management. Di mana waktu ini merupakan salah satu tantangan yang luar biasa harus saya hadapi, dan juga salah satu yang memang harus saya benahi untuk kedepannya gitu. Karena memang dalam waktu ini yang kita tahu, yang saya juga sudah bilang juga di awal, bahwa saya ini sebagai seorang mahasiswa, apalagi magang di kantor akuntan publik, yang dimana banyak sekali kesibukan yang memang harus saya hadapi. Dan yang kedua, sebagai ketua umum ya, karena memang dari ketua umum sendiri itu udah pastikan banyak sekali tugas serta kewajiban yang memang saya harus hadapi gitu, Teh. Dan dimana kedua tersebut beriringan dengan jadi satu waktu ya, jadi di mana saya harus memegang ketua umum, dan saya juga harus memegang sebagai seorang mahasiswa, yang di mana saya seorang magang atau internship di KAP. Nah, di mana saya harus membagi waktu tersebut. Itu merupakan salah satu tantangan terbesar yang saya pegang saat ini, dan mungkin seiringan dengan waktu saya bisa memperbaiki serta bisa bagi waktu dengan sebaik mungkin gitu sih, Teh. Oke, bener, Kang. Tapi memang iya sih, Kang, kayak kita dari segi memanajemen waktu itu memang lagi jadi persoalan besar di remaja itu, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa gitu ya, Kang. Betul. Apalagi untuk mahasiswa yang mungkin memegang jabatan penting atau tanggung jawab penting itu, menurut aku juga itu salah satu hal yang besar gitu, dan memang memerlukan keahlian memanajemen waktu yang baik gitu.
mungkin tadi yang udah disampaikan oleh Kang Reval, bisa teman-teman catat dan jadikan tips ya, karena ini tuh sangat bermanfaat, saran dan tips yang tadi telah disampaikan. Lalu ini Kang, kira-kira adakah cara unik gitu Kang yang Akang lakukan dalam mengelola waktu, kayak kalau misalnya di acara-acara itu ada rundown gitu, kira-kira biar Akang itu nggak kelupaan atau biar nggak kelewat gitu, kira-kira Akang melakukan cara apa gitu? Oke, mungkin ini kembali lagi ke pribadi masing-masing ya teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang di rumah yang menonton podcast hari ini punya beberapa tips yang mungkin bisa menjadikan salah satu yang bisa pegangan juga ya untuk nanti bagaimana mengatur jadwal ataupun time management dan segala macamnya. Nah, mungkin kalau dari aku pribadi untuk terkait hal tersebut, kita coba lihat dari seberapa rumit atau seberapa banyaknya waktu yang kita butuhkan untuk bisa memanage. Nah, kalau dari aku, kita lihat dari support system terlebih dahulu sih. Ketika mungkin teman-teman di sini ada yang suka mencatat, ada yang suka mungkin melihat, menjurnal ataupun menulis terkait jadwal-jadwalnya di 1 pekan ke depan ataupun 2 pekan ke depan. Nah, itu mungkin teman-teman sendiri bisa melakukan hal tersebut. Nah, kalau aku pribadi melihat bahwa dalam 1 minggu ke depan itu pasti mungkin ada beberapa kegiatan yang memang harus aku hadapi gitu atau harus aku jalani. Nah, mungkin dari aku sendiri aku melihat aku mungkin mencatat tidak seperinci yang memang teman-teman mungkin catat ya. Cuman aku menjadi notes untuk bisa pengingat terkait di minggu depan ini ada acara ini atau di hari besok ada kegiatan ini. Nah, itu bisa menjadi salah satu catatan juga ke aku untuk bisa menyadarkan juga besoknya ada kegiatan dan bisa menjadi pengingat lah. Dan yang selanjutnya mungkin bisa kita lihat dari support system. Nah, aku di sini tidak berdiri sendiri, bahwa di sini aku bersama dengan teman-teman pengurus lainnya. Di sini aku juga dikawal atau ditemani oleh wakil ketua umum juga, dan juga ada bendahara beserta sekretaris yang mungkin bisa saling mengingatkan. Dimana di sini aku selalu berpesan bahwa tolong kita komunikasikan. Mungkin bagi jadwal yang di AM itu selalu selalu aku mention gitu. Tolong kita saling mengingatkan ketika ada jadwal A, jadwal B, jadwal C. Karena mungkin kan kita di sini banyak ya Teh untuk kegiatan, untuk rapat, untuk kegiatan terkait program kerja dan segala macamnya. Nah, mungkin di sini aku untuk tips yang kedua yaitu kita lihat support system. Karena memang itu juga salah satu ngebantu kita untuk bisa melihat kita tuh butuh yang namanya pengingat, di lain kita sendiri yang ngingetin gitu. Paling seperti itu Teh. Oke, berarti Kang setiap orang itu punya cara masing-masing gitu ya Kang. Teh. Tapi kayaknya penting juga nih buat orang-orang yang mungkin pelupa untuk menyiapkan notes gitu ya agar tidak terlewat. Dan ternyata penting juga ya Kang punya support system tentunya Kang. Di mana support system ini mungkin salah satu ciri atau gambaran kita punya hubungan baik gitu kan dengan orang-orang lain gitu. Betul. Oke. Selanjutnya nih Kang, ini salah satu pertanyaan yang mungkin sangat bisa dicatat atau harus banget dicatat nih buat kita semua, apalagi buat akuntan nih, karena kan akuntan itu terkenal pusingnya gitu kan. Cuman ya bagaimanapun kalau kita suka pasti kita jalani, dan kalau kita bisa menjalani ini pasti bisa sukses dan berhasil gitu ya Kang. Betul. Nah Kang, kira-kira apalagi nih di usia Kang yang sangat muda, punya berbagai macam kegiatan, pastilah pernah stres Kang. Betul. Pernah berada di bawah tekanan gitu ya Kang. Pasti itu. Nah, itu pasti ya. Semua orang juga pasti pernah mengalami stres dan tekanan. Apalagi level trigger di setiap generasi itu berbeda-beda ya Kang. Betul Teh. Apalagi kita di generasi Z gitu ya, Gen Z gitu. Kadang dari berbagai hal itu bisa menyebabkan stres gitu. Betul Teh. Beda-beda. Nah, kira-kira nih cara Akang mengelola stres Akang dan mengelola tekanan yang Akang dapat gitu. Kira-kira bagaimana gitu Kang? Untuk terkait hal tersebut mungkin teman-teman semua punya solusinya masing-masing lah untuk terkait mengelola kestresan yang teman-teman miliki. Nah, cuman kalau dari pribadi saya untuk terkait hal tersebut mungkin saya punya cara unik, yaitu lebih sering mendengarkan musik Teh. Dimana ketika saya mendengarkan musik, saya tuh merasa lebih tenang, lebih rileks, dan juga mungkin saya mengesampingkan dulu terkait hal yang membuat saya stres. Nah, mungkin dari hal tersebut membuat saya lebih berenergi ya Teh. Tentunya untuk bisa memulai kembali lah dari hal yang memang dirasa,
kayaknya suntuk nih, belum bisa nih untuk kita bangkit nih. Kalau kita terus-terusan stres kan bisa merusak semuanya teh. Betul. Jadi ya bagaimanapun caranya saya menemukan solusinya itu saya mendengarkan lagu ataupun mungkin saya bisa healing. Mungkin di sini teman-teman semua ada yang suka healing. Nah, itu bisa menjadikan salah satu cara atau opsi untuk teman-teman menghilangkan rasa penat ataupun rasa capek ketika teman-teman sedang menugas ataupun sedang bekerja. Nah, itu mungkin salah satunya teh. Oke, kayaknya Kang Reval ini bisa kita sebut sebagai orang yang mungkin agak cuek gitu ya. Atau karena laki-laki memang cuek gitu ya Kang. Karena nih kalau perempuan sendiri kalau stres biasanya nangis, biasanya menghilang nangis, iya gitu. Ini mah mendengarkan musik gitu. Jadi buat perempuan-perempuan bisa nih dengerin musik ya kalau lagi stres gitu. Betul teh. Tapi nih Kang, memang benar nih kita tuh nggak bisa tutup mata nih tentang masalah stres karena mungkin kondisi mental setiap orang juga beda-beda gitu. Cuman kembali lagi untuk teman-teman, kalau memang sudah merasa stres, lakukan apapun yang teman-teman suka asal tidak menyakiti diri. Betul itu teh. Gak apa-apa, mari kita ikuti, kita lupakan dulu masalah tersebut. Betul. Mari kita healing gitu ya Kang, healing dengerin musik gitu. Jadi jangan sampai kita menyakiti diri sendiri. Betul, rehat ya. Itu sangat bermanfaat sih Kang informasinya. Selanjutnya nih Kang, tadi kan selain mendengarkan musik, kira-kira dalam sehari itu ada nggak rutinitas rutin yang pasti akan lakukan gitu? Selain makan gitu ya Kang, maksudnya olahraga gitu misalnya atau apa gitu Kang? Baik deh. Untuk terkait hal tersebut mungkin saya sendiri masih banyak sekali tugas-tugas yang bisa saya lakukan di luar ketiga hal tersebut ya, baik saya magang maupun saya organisasi ataupun bisa menjadi ketua umum. Nah, mungkin saya pernah sering masak ya teh. Saya sering masak, nah itu bisa salah satu cara saya untuk meluangkan waktu atau menghilangkan rasa penat ya. Karena memang hobi saya juga masak, jadi saya bisa istilahnya bisa meluangkan juga. Kadang saya suka, ini kayaknya enak nih kita buat ide baru nih terkait masakan tersebut. Ataupun saya bisa sambil bermain game, tapi tidak yang terlalu memforsir untuk bisa bermain game tersebut. Oh, jadi Kang itu hobinya masak juga Kang? Siap teh. Ada rencana buka tempat makan gitu Kang? Ada gitu? Insya Allah teh, kalau ada rezeki nanti tahun-tahun yang akan datang kita buka cabang ya teh, kita bikin siap, restoran ya teh. Ya, kabari kita semua ya Kang. Siap, nanti kita bisa main-main lah. Kita tunggu voucher potongan hari ini ya Kang. Jadi jangan lupa kabari kita tunggu kabarnya ya teman-teman. Oke, jadi itu ya mungkin melakukan hobi tadi masak gitu ya Kang. Tapi ini Kang, rutinitas tersebut pasti sangat membantu Akang untuk tentunya tadi stres ya, mengurangi stres nih. Tapi kira-kira di jadwal Akang yang padat nih, kira-kira ada pelajaran penting nggak Kang yang Akang dapat gitu? Apalagi selama menjabat sebagai presiden di AMIAI Jawa Barat, dan dari pengalaman dan pelajaran tersebut itu ternyata mempengaruhi Akang untuk menjaga keseimbangan kegiatan Akang gitu. Oke, siap ya. Mungkin di sini aku ngejawabnya berdasarkan perspektif aku sebagai ketua umum ataupun presiden ya. Di sini mungkin beberapa privilege ya teh, privilege dari kita bergabung dengan AMIAI ataupun menjadi pengurus forum AMIAI wilayah Jawa Barat, yaitu kita bisa bertemu orang-orang penting teh. Nah, di mana orang-orang penting tersebut entah itu rektor dari masing setiap univ ataupun dari dekan ataupun dari pimpinan-pimpinan yang ada di universitas, itu kita bisa bertemu di IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Barat ini. Dan tentunya seperti yang baru-baru ini teh, kita itu ada pelantikan Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu ada Ibu Prima yang alhamdulillah sudah terpilih menjadi Ketua Umum yang baru, dan di mana mungkin di sini teman-teman anggota muda ya ataupun teman-teman yang lain itu sudah melihat serta bisa merasakan sendiri vibes-nya, dan di mana kita bisa bertemu nih dengan pimpinan-pimpinan pusat, yaitu ada di IAI pusat ataupun ada di IAI yang ada di wilayah Indonesia. Dan di mana kita bisa bertemu kita bertemu dengan Ketua Umum IAI wilayah di Indonesia dan juga Ketua DPN, ada Bapak Ardan, dan di mana ada pimpinan-pimpinan lain, bahkan ada ME atau manajemen pusat, di mana kita bisa bertemu, dan itu merupakan kesempatan emas yang memang tidak bisa kita temui di periode sebelum-sebelumnya atau di periode yang akan datang. Dan mungkin di sini juga perlu dihimbau atau perlu diketahui juga kepada teman-teman semua yang mungkin nanti akan bergabung ataupun bisa menjadi pengurus, itu teman-teman bisa nanti melihat ataupun bisa bertemu dengan orang-orang hebat tersebut, dan tentunya jangan khawatir karena memang kita di sini di bawah Ikatan Akuntan Indonesia,
dan kita punya hak dan juga punya privilege atau keuntungan kita bisa berada di sini gitu teh. Bertemu orang-orang yang tentunya sangat luar biasa ya teh di balik nama Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi teman-teman semua di sini perlu diketahui juga bahwa kita di sini sebagai pengurus anggota muda itu kita bisa melihat serta kita bisa bisa tahu gitu. Oh, ternyata orang-orang penting ini yang ada di balik Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi bukan hanya yang ada di Jawa Barat, namun yang ada di Indonesia teh. Jadi yang kita tahu bahwa mungkin kita hanya seperti organisasi biasa. Oh, tidak, kita tuh organisasi profesi yang dimana kita langsung di bawah IAI dan kita bisa melihat bahwa kemajuan serta perkembangan yang ada di Ikatan Akuntan itu kita bisa sama-sama lihat, bisa sama-sama kita kita pantau lah bersama-sama teh. Oke, gitu. Jadi Kang Reval ini juga kayaknya termasuk orang yang kalau ada kesempatan coba gitu ya Kang. Itu kan betul teh. Kayaknya memang harus gitu deh teman-teman, karena kan pengalaman itu apalagi di usia muda kapan lagi gitu ya Kang. Betul teh. Sama seperti yang tadi saya udah ucapkan bahwa punya kesempatan itu nggak mungkin 2 kali. Dan kita tuh perlu tahu bahwa kita tuh punya gapai mimpi sebesar-besarnya dan jangan sampai kita punya mimpi tersebut kita pendam. Pasti harus kita kejar dan harus kita manfaatkan tentunya. Apalagi kita dari program studi akuntansi, kita coba lihat bahwa apa aja yang perlu kita kita gapai untuk di masa depan gitu teh. Tapi ada aja gitu Kang, kayak orang belum dicoba tapi udah takut duluan gitu. Kira-kira ada tips nggak Kang kayak untuk mengurangi rasa takut itu tapi belum dicoba sebenarnya gitu. Nah, itu merupakan salah satu kesalahan sih sebenarnya teh. Karena memang kita ini sebagai mahasiswa tentunya dengan mahasiswa Gen Z ya kita ya. Jadi kita harus tahu nih passion kita itu di mana dan kita harus tahu terkait apa kemauan kita di masa akan datang dan kita jangan sampai ragu terkait cita-cita kita. Nah, kita lihat juga terkait kita tuh maunya seperti ini. Nah, kita harus ikuti seperti prinsip saya tadi. Jangan sampai takut untuk mengejar mimpi dan tentunya tetap berada dalam mimpi kita untuk bisa menggapai mimpi tersebut sampai dapat. Seperti itu teh. Ya gitu. Jadi sebelum dicoba jangan langsung menyerah gitu kayak kalah sebelum perang gitu ya. Betul teh. Harus banyak coba sih apalagi anak akuntan gitu ya Kang. Betul. Udah ada wadahnya gitu. Betul sekali. Tinggal ambil kesempatannya gitu. Apalagi memang sih Kang saya merasakan juga dengan masuk AMIAI Jawa Barat ini juga menjadi salah satu langkah awal gitu. Saya ingin meniti karir sebagai seorang akuntan khususnya gitu. Jadi teman-teman sobat akuntan juga bisa coba untuk daftar menjadi AMIAI. Oke, ditunggu ya. Ditunggu teman-teman. Lalu nih Kang, kira-kira pernah nggak Kang kayak kejadian nih, Akang tuh udah men-schedule gitu ya, 1 hari kayak nanti jam segini kesini, jam segini acara ini gitu. Tiba-tiba ada yang nge-calling kayak ada rapat gitu mendadak. Oke. Ada nggak? Pasti ada teh. Pasti ada. Mungkin kita bagaimana kita mengatur skala prioritas teh. Dan mungkin ini sudah menjadi rahasia umum lah teh, bahwa ketika kita sebagai pengurus AMIAI ataupun pengurus forum, kita tuh punya beberapa waktu ataupun beberapa kegiatan yang memang sudah tercuri atau sudah tersita lah untuk kegiatan-kegiatan yang mendesak ataupun kegiatan-kegiatan yang dadakan. Nah, itu sudah saya perkirakan, sudah di planning lah bahwa hal tersebut atau kemungkinan tersebut pasti ada. Nah, terkait hal tersebut tentunya saya lihat terkait skala prioritas lagi teh. Karena memang kita lihat nih, ternyata kegiatan, misalnya contoh di kegiatan A, itu kita tuh masih bisa ada yang backup ataupun masih ada yang bisa istilahnya tuh menggantikan kita lah, posisi kita. Namun ketika kita lihat bahwa ternyata yang calling dari kegiatan B itu tuh tidak ada lagi yang mau membackup atau tidak ada lagi yang istilahnya untuk bisa menggantikan kita lah. Nah, dari situlah kita lihat, ternyata kalau seperti itu ya udah kita tinggal prioritasin dulu berarti yang kegiatan B. Namun untuk kegiatan A kita tidak menghilang tentunya teh. Kita harus bilang ataupun kita harus konfirmasi terkait kita ada kesibukan lain yang mungkin kita tidak bisa backup ataupun tidak bisa kita gantikan oleh orang lain. Seperti itu teh. Oke, tapi sebenarnya Kang kalau misalnya yang ngedadak kalau rapat itu sebenarnya tidak terlalu dibenarkan juga ya, karena kan yang namanya rapat juga perlu prepare gitu. Betul ya Kang sekali, gitu. Teh. Jadi sebaik mungkin diminimalisir lah hal seperti itu ya teman-teman. Betul. Gitu.
emang harus di jauh-jauh hari kalau bisa. Itu kayak mencirikan kalau kita itu benar-benar nge-prepare gitu untuk rapat atau kegiatan tersebut. Siap Gitu. teh. Mungkin boleh ada satu lagi masukan teh? Boleh? Oke. Ini mungkin salah satu tips juga untuk teman-teman semua, mungkin ini sih adalah mahasiswa yang bergabung di organisasi ya, karena memang dalam time management dan juga skala prioritas itu sangat penting. Nah, teman-teman juga harus perhatikan juga terkait kesibukan masing-masing. Jangan sampai di sini teman-teman sibuk di A tapi menelantarkan atau mengacuhkan yang kesibukan yang B. Nah, itu teman-teman bisa coba tolong bisa tolong perhatikan juga terkait time management ya teh, karena memang sebagai mahasiswa kita punya kesibukan masing-masing ya teh, entah itu kuliah, entah itu kita sedang magang ataupun organisasi. Nah, itu kalau bisa kita harus menyeimbangkan ketiga hal tersebut ya. Jangan sampai di sini teman-teman sibuk organisasi aja tapi perkuliahannya diabaikan. Nah, itu nggak boleh. Itu salah satu prinsip yang salah untuk teman-teman lakukan. Jadi sebisa mungkin untuk bisa mengatur waktu, bisa sebaik mungkin untuk bisa membagi waktu tersebut supaya berjalan dengan selaras dan juga berjalan dengan sesuai sama apa yang sudah teman-teman atur gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Boleh ini dicatat tips dan saran dari Kang Reval. Oke Kang, kalau misalnya kita runut nih kesibukan Kang, pertama menjadi seorang presiden di MII Jawa Barat. Kedua, tentu menjadi mahasiswa semester 6 lagi Kang. Betul teh. Lalu magang gitu ya Kang. Terus ada tanggung jawab sebagai seorang anak gitu ya Kang. Siap. Betul, terus sebagai seorang kakak mungkin Kang gitu. Betul teh. Nih kayaknya pengalaman Kang Reval dalam memanajemen waktu itu udah bisa kita sebut bisa lah gitu ya Kang. Udah ada caranya gitu, udah disusun gitu sama Kang Reval tuh. Kira-kira nih Kang, tips dan saran terbaik nih buat kita semua, apalagi nih kita jurusan akuntan gitu ya, kadang udah ngejurnal pusing dikit itu pun udah pengen istirahat gitu. Betul teh, betul. Ya kan, kira-kira nih tips dan saran terbaiknya nih untuk kita semua, apalagi buat yang lagi punya tanggung jawab besar gitu Kang. Kira-kira apa tips dan saran terbaiknya? Mungkin ini tips terkait membagi waktunya ya teh ya. Karena memang ini sangat penting sih teh untuk teman-teman semua yang hadir online saat nanti sudah terbit. Itu tips yang pertama, teman-teman jangan lupa pikirkan diri teman-teman masing-masing terlebih dahulu. Diri teman-teman masing-masing. Karena teman-teman sendiri kan pasti beraktivitas ataupun menjalankan kegiatannya itu dengan fisik teman-teman dan tentunya dengan pikiran teman-teman masing-masing. Dan bagaimanapun kegiatannya, sesibuk apapun kegiatannya, itu tentunya perlu istirahat, perlu refleksing ke diri sendiri. Nah, untuk tadi seperti yang Teh Nita sudah sampaikan, ada beberapa tugas serta tanggung jawab yang memang saya jalankan, dan mungkin itu tipsnya itu teman-teman jangan lupa untuk istirahat ya. Dimana istirahat juga penting karena kita juga sebagai seorang manusia yang tentunya butuh istirahat baik fisik ataupun batin kita itu perlu istirahat ya. Karena kalau kita sendiri kurang istirahat ya, itu tentunya akan stres ke kita, itu ngaruh lagi nanti ke pikiran. Karena memang sumber utama dari kita itu ada di otak atau di pikiran kita. Betul. Kalau dari kita sendiri aja kurang istirahat atau kurang rileks, itu tentunya akan ngaruh ke seluruhnya. Nanti teman-teman jadi sakit, semua kegiatan tersebut akan terbengkalai, dan juga tentunya akan buyar lah semuanya. Jadi penting untuk memikirkan tubuh kesehatan masing-masing teman-teman gitu loh. Ya, betul teman. Iya benar teman-teman. Jadi seenggaknya kalau kita banyak pikiran, jangan sampai telat makan atau lupa makan gitu. Jadi kan stres juga butuh energi gitu ya Kang. Betul teh. Betul. Jadi tapi ngomong-ngomong, barangkali Kang Reval mau minum dulu, boleh ya? Teh. Biar kita ada energi juga atau tenaga ya untuk melanjutkan podcast ini. Maka Kang. Siap Teh. Mungkin teman-teman di rumah yang mau minum juga, makanya silahkan minum juga biar kita sama-sama tidak seret lah nanti. Ya kita apa namanya ini Teh? Kita cheers dulu ya teman-teman ya. Cheers. Alhamdulillah Teh ya. Udah lumayan keisi ya Kang. Betul Teh. Setidaknya udah nggak seret gitu Teh. Iya benar banget. Jadi di kesempatan kayak gini juga kita harus jangan lupa memikirkan diri sendiri. Betul ya, Teh. Kang? Jangan lupa minum. Karena kalau kita beraktivitas itu butuh asupan nutrisi juga minum kan. Minum nomor satu ya Kang. Betul Teh. Karena tubuh kita itu sebagian itu dari air. Betul. Jadi kayaknya kita harus cari sponsor ada minum nggak sih? Boleh. Betul ya. Buat Oke lanjut Kang. Dari poin tadi nih Kang, dari obrolan kita tadi
ada satu poin yang aku highlight gitu. Kayak di berbagai kegiatan ini atau mungkin kehidupan kita gitu Kang. Kayak kuncinya itu kita harus mengenal diri sendiri gitu Kang. Betul, Betul ya Kang. Jadi dengan mengenal diri sendiri itu kita jadi tahu nih kira-kira kemampuan kita itu ada di mana, batasan diri kita itu ada sampai mana, dan kita tuh bisa mengkondisikan itu gitu Kang. Kalaupun kita memiliki kekurangan, pilihannya ada di kita gitu ya Kang. Betul. Mau terus berkembang atau tidak gitu ya. Betul sekali Teh. Jadi ayo kita perhatikan diri sendiri, yaitu nomor 1, betul Kang? Betul. Mau kita sepadat apapun gitu ya Kang? Betul Teh. Oke Kang Reval, nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara ini gitu ya Kang. Kayaknya 30 menit atau kurang sejam ini Teh ya? Kayaknya kurang Teh kayaknya. 45 ada nggak ya? Atau kita mau tambah lagi nih jadi 1 jam? 2 jam kayak Jangan Teh. dong Kang. Kita masih ada laporan keuangan yang harus dikerjain, masih ada jurnal yang harus dikerjain. Jadi kita cukupkan sampai sini untuk episode podcast kali ini nih. Boleh nih Kang, closing statement-nya nih buat kita semua. Oke, closing statement-nya mungkin untuk teman-teman di sini semua yang nonton saat podcast ini nanti ditayangkan, dan juga mungkin untuk teman-teman semua, baik nanti yang dari prodi akuntansi ataupun teman mahasiswa prodi akuntansi ataupun mahasiswa dari prodi lain ataupun teman-teman dari organisasi nih. Mungkin closing dari aku itu tetap semangat, dan juga khususnya untuk teman-teman mahasiswa akuntansi, jika belum mendaftar sebagai anggota muda ya, mungkin bisa mendaftar ya Teh ya, karena banyak sekali benefit serta keuntungan yang bisa kita dapat di anggota muda ini. Nah, kalau teman-teman semua, Ki mau jadi pengurus nih, boleh banget. Kita sangat open untuk teman-teman nanti bergabung dengan kami semua menjadi pengurus anggota muda, yang dimana teman-teman nanti tentunya bisa bergabung dengan kami dalam program kerja ataupun dalam agenda-agenda rutin yang nanti akan kita siapkan serta kita buat untuk bisa sama-sama kita rancang si anggota muda ini bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Dan tentunya Teh, sebelum penutup mungkin ini ada satu pesan Teh untuk teman-teman semua, khususnya mahasiswa akuntansi ataupun mahasiswa dari prodi pendidikan akuntansi ataupun dalam lingkup akuntansi ya Teh. Tentunya kita harap dari pengurus anggota muda Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Barat ini, kita bisa sama-sama memajukan generasi-generasi muda ataupun generasi penerus akuntan yang akan datang Teh. Karena mungkin di sini teman-teman semua sudah mengetahui bahwa akuntan di masa saat ini ya Teh, saat ini ataupun di masa yang akan datang itu tentunya mengalami penurunan Teh. Nah, di mana di sini tugas kita sebagai seorang akuntan muda ataupun sebagai seorang mahasiswa akuntansi untuk bisa sama-sama kita bangkitkan kembali semangat itu, dan kita buat akuntan nanti di masa depan tentunya dengan generasi yang lebih cemerlang. Dan diharapkan juga Teh kepada mahasiswa-mahasiswa akuntansi nanti yang mungkin akan kecimpung atau bisa terjun langsung menjadi seorang akuntan, itu bisa sama-sama kita bangkitkan kembali akuntan yang ada di Indonesia ini khususnya. Dan kita percaya bahwa IAI ini kita mendapatkan wadah serta mendapatkan keuntungan yang tentunya teman-teman akan dapatkan. Kita kata teman-teman itu daftar atau gabung langsung menjadi anggota muda ataupun menjadi pengurus gitu Teh. Mungkin itu closing statement dari saya, dan diharapkan untuk teman-teman semua bisa kita maju bersama-sama lah sebagai mahasiswa tentunya menjadi anggota muda ataupun menjadi generasi penerus untuk akuntan yang akan datang. Betul, kayak moto kita ya Kang, proud to be akuntan. Betul gitu. Sekali Teh. Jadi ditunggu banget nih buat sobat akuntan semua untuk kontribusinya di IMEI Jawa Barat, yang merupakan salah satu wadah atau kesempatan nih buat teman-teman semua gitu. Oke Kang, sebelumnya terima kasih banyak Akang untuk waktu yang telah disempatkan, untuk informasi, tips, dan saran yang telah disampaikan untuk kita semua. Ini sangat sekali bermanfaat, apalagi bagi kita nih yang sekarang mungkin lagi ada di dalam tanggung jawab besar, dalam kesibukan. Podcast ini mungkin sangat membantu untuk kita semua nih. Buat Kang Reval, sehat-sehat selalu, semoga dilancarkan selalu setiap kegiatan dan aktivitasnya. Dan buat teman-teman, jangan lupa makan, jangan lupa jaga kesehatan, dan terus tetap jadi orang yang terus berkembang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.